Beria, Church Training Solution. Shalom rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu kata, yaitu pahala. Kata ini sangat penting untuk kita bahas karena ini juga terkait dengan rebranding yang dilakukan oleh Berea. Sebagaimana yang rekan-rekan bisa ikuti di Instagram kami, yaitu ada suatu perubahan, bukan perubahan sebenarnya, agak sedikit lebih fokus yang kami lakukan sekarang. Di mana Berea ini adalah suatu komunitas dengan niatan untuk membantu gereja-gereja untuk menjadi ke arah yang lebih baik. Sekarang kami fokus karena ada suatu kerinduan dari hati kami, dari sekian banyak aspek yang mungkin gereja-gereja perlu perbaiki, kami menemukan bahwa ada satu yang sangat penting, yaitu mengenai ketulusan dalam berbuat baik. Gereja harus lebih baik lagi dalam hal ketulusan untuk berbuat baik. Kita akan membahas mengenai pahala yang berasal dari kata pala. Pala itu berasal dari kata bahasa Sanskerta yang artinya adalah buah. Dan mendengar kata buah mungkin kita agak familiar, agak nyerempet-nyerempet sama kekristenan. Kita mungkin agak familiar dengan biasa orang bilang, oh, kalau kita berbuat baik, kita juga akan mengalami perbuatan baik. Ya, ada benarnya. Kemudian kalau kita menabur, kita akan menuai. Ya, ada benarnya juga. Tapi sayangnya adalah ketika konsep itu kita salah artikan dan kemudian kita jadi tidak tulus dalam berbuat baik. Kita berbuat baik karena mengharapkan upah. Kita berbuat baik karena mengharapkan berkat 30, 60, 100 kali lipat. Kita berbuat baik karena mengharapkan orang lain juga baik sama kita. Dan kita berbuat baik karena mengharapkan masuk surga. Tentunya ini suatu konsep yang membuat kita jadi bertanya-tanya. Sebenarnya kita, gereja, masih tulus nggak sih dalam berbuat baik? Oleh karena itu saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk mematahkan mitos mengenai pahala dalam berbuat baik. Mematahkan dalam arti mari kita menjadi lebih tulus dalam berbuat baik. Ada 3 poin untuk kita semua. Poin nomor pertama, berbuat baiklah karena kamu memang orang baik. Alkitab berkata seperti ini, Matius 7 ayat 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Apapun perbuatan kita, itu seharusnya berasal dari hati kita. Hati yang baik menghasilkan perbuatan yang baik. Hati yang jahat menghasilkan perbuatan yang jahat. Kalau hatinya jahat, perbuatannya baik, itu munafik namanya. Oleh karena itu, mari saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kembali motivasi di balik segala perbuatan baik kita. Biarlah motivasi dari segala perbuatan baik kita adalah memang karena kita orang baik. Hati yang menjadi kunci dari semuanya. Dan siapa yang tahu hati? Tuhan dan kita sendiri tentunya. Berbuat baiklah karena memang kamu orang baik. Poin nomor 2. Berbuat baiklah tanpa mengharap pahala atau upah atau berkat di bumi. Alkitab berkata begini, Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Teman-teman sekalian, saya mendorong untuk kita semua dalam perbuatan baik, janganlah kita mengharapkan, oh kita berbuat baik, bisnis kita jadi sukses. Oh kita berbuat baik, kita naik gaji. Oh kita berbuat baik, kita jadi menikmati segala berkat-berkat di dunia. Alkitab berkata berkat-berkat di dunia itu sifatnya sementara, ngengat dan karat merusakkan. Oleh karena itu biarlah mata kita terarah kepada surga. Mata kita terarah kepada Yesus sendiri. Berbuat baik, ada upahnya? Ya, tapi biarlah upahnya itu adalah bicara soal hal-hal yang kekal. Bagaimana Yesus bersukacita melihat kamu berbuat baik. Bukannya kamu bersukacita, oh saya kelimpahan berkat karena saya berbuat baik. No. Dan poin yang ketiga, yang terakhir,
Saya ingin mendorong kita semua untuk menularkan perbuatan baik itu. Seringkali kita berpikir, oh perbuatan baik, ya sudah, ngumpet-ngumpet, kalau nggak nanti takut pahalanya hilang katanya. Hei, Alkitab berkata demikian. Filipi 4 ayat 15. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saya mendorong untuk kita semua, marilah kita tularkan gaya hidup berbuat baik. Tularkan ide-ide perbuatan baik. Ketika video ini direkam, kita sedang ada dalam periode di mana semua harus di rumah masing-masing karena ada wabah corona, dan kemudian ada begitu banyak ide-ide kreatif luar biasa yang beredar di sosial media. Orang jadi membuat dalgona coffee, orang jadi membuat berbagai kue, orang jadi membuat berbagai challenge di TikTok, dan itu menjadi viral dan itu menjadi ngetrend. Bayangkan betapa lebih indahnya dunia ini apabila perbuatan baik bisa ngetrend. Tapi saya takut kehilangan pahala saya kalau berbuat baik, ngomong-ngomong. Hey, balik lagi ke motivasi kita. Apa sih motivasi kita berbuat baik? Biarlah motivasi kita berbuat baik, toh bukan untuk pahala. Tapi motivasi kita berbuat baik ya memang karena kita orang baik. Dan memang karena kita rindu Yesus tersenyum. Masalah motivasi, sekali lagi hanya Tuhan dan kita yang tahu. Tapi ada satu bagian yang bisa kita lakukan. Tularkanlah perbuatan baik. Tularkanlah ide kebaikan kepada begitu banyak orang. Itulah yang sedang Berea coba lakukan hari-hari ini. Dan marilah melalui 3 poin ini, semoga mitos mengenai pahala terpatahkan. Kita memang berbuat baik, gak ada hubungannya sama sekali sama pahala. Kalau ada berkat jasmani, puji Tuhan, itu bonus. Tapi ada hal-hal kekal yang jauh lebih penting daripada pahala di bumi.